Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PINK yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Implementasi untuk Optimasi Biaya Produksi dan Target Penjualan pada Toko Roti 3 Bintang menggunakan metode Goal Programming. Adapun personil dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Rosa Maulida Putri dengan NIM belakang 09, Adelia Irma Febi Arianti dengan NIM belakang 19, Lorenza Nabila Lintang Andara dengan NIM belakang 23, Alivia Nisa Mafiro dengan NIM belakang 38, Daniel Faiz Bilnadari dengan NIM belakang 93, dan Rinke Anastasia Yanti dengan NIM belakang 103. Pada cahaya itu. Selanjutnya, untuk bab 1 pendahuluan, untuk latar belakangnya di sini, Toko Roti 3 Bintang ini menghadapi tantangan untuk eh, meningkatkan efisiensi operasional agar keuntungan maksimal tanpa peningkatan biaya yang signifikan, terutama dengan penjualan donat yang rendah. Dalam persaingan industri makanan, kebersihan usaha bergantung pada kualitas produk serta kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dengan strategi yang tepat. Metode goal programming menawarkan solusi untuk mengelola produksi dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dihadapi usaha kecil. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model optimasi berbasis data untuk meningkatkan keuntungan penjualan donat serta merancang strategi jangka panjang. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yakni bagaimana metode goal programming dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses produksi di toko roti 3 bintang sehingga eh, mampu memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan volume penjualan donat dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti biaya bahan baku, upah karyawan, dan biaya overhead. Selanjutnya, tujuan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Olivia. Baik, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan metode goal programming dalam mengoptimalkan proses produksi di toko roti 3 bintang. Nah, tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan penjualan donat dengan mempertimbangkan berbagai kendala, seperti keterbatasan biaya bahan baku, upah karyawan, dan biaya overhead. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Nah, penelitian ini tuh memberikan manfaat dengan mengaplikasikan metode goal programming untuk menyelesaikan masalah optimasi multitujuan, seperti memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan penjualan produk secara bersamaan. Metode ini juga membantu toko roti 3 bintang mengelola kendala produksi seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, dan overhead dengan cara meminimalkan deviasi dari target yang diinginkan. Nah, dengan hasil optimasi yang dihasilkan, toko dapat membuat keputusan produksi yang lebih terukur dan berbasis data, sehingga mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha secara lebih efektif. Untuk bab 2, kajian pustaka akan dijelaskan rekan saya. Untuk kajian pustaka, yang pertama ada goal programming. Goal programming atau GP adalah metode yang dikembangkan sebagai
perpanjangan dari linear programming atau LP. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan lebih dari satu tujuan yang ingin dicapai. Linear programming digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan ganda atau lebih dari satu. Dalam penerapannya, metode ini bisa divisualisasikan menggunakan grafik untuk lebih mudah memahami solusi optimal. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan metode simplex. Metode simplex dalam goal programming adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang dirancang untuk menemukan solusi layak dari suatu masalah. Pendekatan ini bekerja melalui proses iteratif di mana solusi awal yang layak secara bertahap diperbaiki hingga mencapai solusi optimal. Adapun langkah-langkah dari metode simplex pada goal programming ini, yang pertama ada mengkonversi fungsi tujuan dan batasan, yang kedua menentukan kolom kunci, yang ketiga menentukan baris kunci, yang keempat memperbarui nilai pada baris kunci, yang kelima memperbarui nilai-nilai di luar baris kunci, yang terakhir melanjutkan iterasi. Untuk bab 3 pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk soal, data dari toko roti 3 bintang yang diproduksi per hari dari biaya bahan baku tidak langsung, gaji karyawan, biaya overhead, dan keuntungan tiap roti gulung dan donat per hari sebagai berikut. Formulasi model, maksimasi. Untuk goal 1, Z1 sama dengan 545X1 plus 943X2 untuk keuntungan penjualan. Goal 2, Z2 sama dengan X1 lebih dari 50 untuk penjualan donat. Kendalanya, yang pertama 2200 X1 X2 kurang dari sama dengan 6.800.000 untuk biaya produksi. 80 X1 plus 320 X2 sama dengan 400 untuk gaji karyawan. 13 X1 plus 30 X2 kurang dari sama dengan 50.000 untuk biaya overhead. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk target 1, keuntungan dan target 2, pendapatan lebih dari sama dengan 50. Untuk penyelesaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk penyelesaian yang pertama, yakni mengisi fungsi tujuan dan batasan, di mana fungsi tujuannya Z1 sama dengan 545X1 plus 943X2, di mana menjadi Z1 dikurangi 545X1 plus 943X2 sama dengan 0. Dari persoalan tersebut didapatkan fungsi kendalanya, yakni 2200X1 plus 367X2 kurang dari 6.800.000 sehingga menjadi 2.200 X1 plus 367 X2 plus X3 sama dengan 6.800.000. Kemudian 80 X1 plus 320 X2 sama dengan 400 yang menjadi 80 X1 plus 320 X2 plus X4 sama dengan 400. 13 X1 plus 30 X2 kurang dari 50.000 sehingga menjadi 13 X1 plus 30 X2 plus X5 sama dengan 50.000. Langkah yang kedua yakni menyusun persamaan-persamaannya ke dalam tabel sebagai berikut. Lanjut.
Untuk penyelesaian yang kedua ini dengan memilih kolom kuncinya. Kolom kunci merupakan kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka besar, yakni pada X2 kolom kuncinya yang berwarna kuning. Kemudian langkah yang keempat, kita memilih baris kunci, di mana baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Indeks didapatkan dari nilai kanan NK dibagi nilai kolom kunci. Kolom kuncinya tadi yang berwarna kuning, dan baris kuncinya angka kuncinya maksud saya yang berwarna oranye. Kemudian baris kuncinya yang berwarna merah itu tadi. Di situ sudah dikasih keterangan sangat jelas. Kemudian lanjut pada langkah kelima. Untuk langkah kelima, yakni mengubah nilai-nilai baris kuncinya dengan cara membaginya dengan angka kunci. Baris kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, sehingga menjadi tabel sebagai berikut. Next. Untuk langkah yang keenam, kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci tadi menjadi nilai-nilai kolom kunci. Selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris lamanya dengan negatif terbesar yaitu negatif 943. Kemudian pada baris X3 baris lamanya 367 dan pada baris X5 baris lamanya kita pilih yang 30 sesuai definisi tadi. Kemudian lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu untuk langkah ke-7 yaitu melanjutkan iterasi 3-6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Ditemukan dalam baris Z terdapat nilai negatif yaitu di kolom X1 yaitu min 309,25. Eh, lalu akan dicari kolom kunci di mana kolom kuncinya adalah berada di X1 dikarenakan terdapat nilai negatif terbesar yaitu min 309,25. Lalu eh, akan dicari nilai indeks untuk menghasilkan baris kunci, di mana cara mencari nilai indeksnya adalah dengan cara NK dibagi kolom kunci. Untuk hasil nilai indeksnya berada di slide selanjutnya. Next. Nah, nilai indeks terkecil yaitu 22,72,72,72,72,72,72. Maka mm, X5 merupakan baris kunci dikarenakan indeks terkecil berada di X5. Lalu akan dicari baris kunci baru, yaitu dengan cara baris kunci dibagi angka kunci, di mana angka kunci di slide sebelumnya adalah 5,5, sehingga menghasilkan 1, 0, 0, min 0,017045, 0,18181818, 22, 22,72,727273. Untuk selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Eh, dengan cara baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Yaitu min 309 dikurangi min 309 dikali 1 sehingga menghasilkan 0. Lalu untuk 2,946875 dikurangi min 309,25 dikali min 0,01705 sehingga menghasilkan min 527,268. Dan cara tersebut untuk sampai baris X5. Next. Lalu dari hasil slide sebelumnya
maka akan dimasukkan nilai tersebut ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti ini. Sehingga hasil optimal yang diperoleh adalah X1 sama dengan 2273, artinya roti gulung yang diproduksi sebanyak 2273 buah per hari. Sedangkan X2 sama dengan 682, artinya donat yang diproduksi sebanyak 682 buah per hari. Jadi kendala 1 terpenuhi, kendala 2 tidak terpenuhi, dan kendala 3 juga tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah metode goal programming efektif dalam memecahkan permasalahan multitujuan, seperti memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan penjualan donat di toko roti 3 bintang. Metode ini dapat mengelola keterbatasan sumber daya, termasuk biaya bahan baku, gaji karyawan, dan biaya overhead. Berdasarkan analisis, kombinasi optimal untuk mencapai target adalah produksi 2273 buah roti gulung dan 682 buah donat per hari. Kombinasi ini memberikan solusi yang mendekati target dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang ada. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.